Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rohman Abi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penanggalan Jawa, di mana penanggalan Jawa ini masih melekat di kalangan masyarakat. Dan bersama saya ada Mbah Hakim. Selamat malam, Mbah. Selamat malam semua. Beliau ini merupakan jebolan dari pondok pesantren di mana? Banyuwangi dan juga di Grobogan Purwodadi Grobogan. Ya. Nah, dari hasil beliau menuntut ilmu tentunya terkait soal penanggalan Jawa atau mungkin masalah keagamaan beliau sudah mumpuni. Untuk itu kali ini di kesempatan malam yang bagus ini kita akan mengorek sekitar tentang penanggalan Jawa, dan beliau sudah ahli di bidang tersebut. Kita mulai dari mana ini, Mbak? Ini kalau saya mulai itu dari bulan yang baik untuk pernikahan. Jadi kita menghitung dari bulan yang baik itu bulan apa-apa ya. Betul. Jadi sekali. Bulan itu ada seperti bulan Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Apit, dan yang terakhir Besar. Jadi itu bulan-bulan yang ada yang baik, ada yang sedang, ada yang tidak baik. Jadi seperti untuk nikahan kalau bisa dihindari untuk bulan Suro contohnya. Kenapa itu, Mbak? Kalau bulan Suro itu kalau menurut Jawa, mbah-mbah dulu, nenek-nenek moyang dulu juga menerapkan itu, kalau bulan Suro ya, kalau bulan Suro itu pernikahan dilakukan itu rekoso atau sengsara, bisa dibilang itu suami istri yang melakukan pernikahan di bulan itu. Jadi belum suami istri ya, jadi istilahnya pernikahan baru laki-laki dan perempuan pas nikah pada bulan Suro itu nanti untuk kedepannya itu agak susah untuk perjalanannya kehidupan rumah tangganya ya. Jadi kadangkala ada yang meninggal sampai segitunya ya. Jadi kalau bisa dihindari ya orang Jawa itu nganut Jawane. Jadi kalau bisa jangan di bulan Suro ya. Kalau bulan Suro ada yang mengatakan untuk pernikahan itu rekoso atau sengsara. Ada yang bilang enggal pecah itu cepat meninggal. Jadi cepat meninggal itu dalam arti banyak itu bagaimana? Dalam arti banyak itu satu, kadangkala yang pasangannya meloncat maksudnya pergi jadi kita sendirian, itu namanya mati ya. Jadi untuk melakukan kegiatan sehari-hari kemudian dilanjutkan untuk beberapa tahun, mandek atau berhenti sampai segitu waktu. Jadi lebih baik dihindari untuk bulan Suro. Terus bulan nopo malih yang perlu dihindari? Yang kemudian yang ini diurutkan saja, jadi supaya tidak bingung. Nah, ini untuk bulan Suro. Kalau bulan Sapar ya itu dalam arti anandang doso atau perkara. Jadi kalau bulan Sapar itu
sering kalau melakukan ijab kabul ya, atau pernikahan waktu bulan Sabar itu sering menemukan kekurangan kalau untuk bulan Sabar. Jadi sugih utang. Jadi kalau di sini di kitab saya, primbon saya itu kekurangan. Jadi mengalami setiap harinya itu mengalami kekurangan. Jadi sugih utang, tapi boleh diterak atau boleh dilakukan. Tapi dengan syarat meten guys. Oh, kalau syarat-syarat ya bisa seperti bancaan atau berdoa bersama dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga kita kumpulkan, kemudian suami istri juga ikut tadi, kemudian kita melakukan ritual doa bersama. Nah, setiap tahun, kalau yang itu setiap tahun ya. Istilahnya selamatan. Ya, selamatan. Jadi bagaimana? Selamatan pernikahan gitu. Oh iya, selamatan pernikahan atau selamatan tolak bala ya. Jadi kalau sudah dilakukan selama 1 tahun, kemudian dia melakukan selamatan 1 kali saja, itu sudah mencukupi untuk sekian tahun yang akan datang. Jadi itu boleh diterak untuk bulan Sabar ini. Kemudian kalau bulan Mulut itu kurang bagus. Kurang bagusnya bagaimana? Sering yang sering dilakukan orang-orang itu sering dicemooh orang. Nah, Mulut terus ya itu mulut dicemooh orang, terutama kalau di dalam rumah tangga itu sering cekcok. Nah, nah itu sering cekcok, bertengkar, akhirnya bagaimana? Akhirnya ada yang kurang pas dalam hati salah satu orang tadi, entah itu suami, entah istri, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau bulan Mulut sebaiknya juga dihindari. Tapi yang paling fatal tadi bulan Suro, yang pertama tadi itu bulan-bulan yang harus dihindari. Kalau Mulut boleh diterak, tapi ada efek sampingnya tadi. Efek sampingnya ya tadi sering bertengkar, sering dicekcok orang, sering ditenor orang. Nah itu kalau dalam rumah tangga itu berhubungan dengan mulut pokoknya. Berhubungan dengan mulut, entah itu dari suami kerjaan kurang mapan, terus istri tiba-tiba langsung naik darah ya, itu bisa terjadi seperti itu. Itu sebaiknya dihindari. Terus bulan selanjutnya boleh. Tapi boleh dilakukan ya. Yang untuk bulan Mulut tadi sudah ya. Jadi Ba'da Mulut atau Rabiul Akhir. Rabiul Akhir kan Mulut, Maulud, Rabiul Akhir. Jadi sering manggi pengucap awon. Jadi sering manggi pengucap awon maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam rumah tangga itu sering diomong orang lain. Diomong orang lain itu dari entah itu dari mertua, entah itu dari tetangga, entah itu dari temannya. Contohnya begini, orang itu loh sering begini, sering diomong terus. Sama seperti bulan Mulut tadi ya. Ya. Tapi ini boleh diterjang. Boleh tidak apa-apa. Tapi lebih baiknya dihindari. Itu Rabiul Akhir ya. Atau Ba'da Mulut, sasi Ba'da Mulut. Ada lagi pertanyaan yang untuk bulan Rabiul Akhir ini? Dilanjut mawon. Oh, dilanjut mawon saja. Ya, kalau itu saya lanjutkan. Kemudian Jumadil Awal ya. Itu tukar padu. Tukar padu itu sering
padu. Sering padu atau cekcok juga, tukar padu. Kemudian sering manggi pengucap awon. Sering manggi pengucap awon dalam arti orang lain juga ikut campur tentang keluarga kita. Jadi ada orang lain yang ikut nimbrung ke keluarga kita, ya jadinya bisa seperti istilahnya bisa bolo-bolonan atau bisa ya bisa adu domba bisa. Kalau bisa juga Jumatil Awal bisa dilakukan, tapi lebih baik ditinggalkan atau dihindari. Kemudian untuk tadi ya, untuk yang Jumatil Awal tadi sudah cekcok, diomong orang lain juga. Ada di sini ada sering kehilangan dalam rumah tangga. Dalam bentuk barang atau dalam bentuk barang ya. Dalam bentuk barang dalam rumah tangga itu sering ya, kemalingan. Sering kemalingan, entah itu seperti contoh perhiasannya jatuh, entah sering kehilangan uang. Jadi jalan-jalan tadi uang saya bawa, sudah saya kantongi, tiba-tiba saya beli sesuatu kemudian uang saya jatuh tapi tidak tahu, tidak tersengaja. Istilahnya apes. Itu sering terjadi seperti itu. Untuk bulan Rabiul, untuk bulan Jumatil Awal, Jadi sapar juga tidak baik, bulan mulut tidak baik. Tidak baiknya ya tadi, tapi bisa bisa dilakukan. Rabiul Akhir juga begitu, Jumatil Awal juga begitu. Kemudian kita lanjutkan untuk bulan yang ke-5 ya. Jadi Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut atau Rabiul Akhir, kemudian Jumatil Awal tadi sudah, kemudian Jumatil Akhir. Jumatil Akhir bagaimana? Boleh apa tidak? Tadi kok tidak boleh terus. Ini bagus untuk Jumatil Akhir. Pernikahan dilakukan pada bulan Jumatil Akhir itu sangat bagus sekali. Jadi untuk kedepannya, kelanjutan untuk berkeluarga itu mendapatkan putra atau putri yang sangat bagus. Jadi putranya ya bagus, ya cakep, ya cantik. Kemudian putranya atau putrinya itu pandai, pinter, cerdas, itu bisa saja seperti itu. Atau putranya nanti itu jadi orang yang derajatnya tinggi, bisa mengangkat derajat orang tua. Nah, itu bulan, kalau pernikahan dilakukan pada bulan Jumatil Akhir, itu bulan bagus sekali itu. Kemudian kalau bulan selanjutnya ya, ini kalau bulan tadi Jumatil Akhir langsung dilaksanakan saja kalau menurut saya. Nah, ada bulan bagus. Kira-kira acara pernikahan kapan ya? Ini sudah dekat ini. Nah, langsung dilaksanakan saja pada bulan Jumatil Akhir. Jadi dapat rejo putra, sugih mas seloko. Sugih mas seloko. Jadi seperti ya. Jadi pada bulan Jumatil Akhir ini baik sekali. Sugih mas seloko itu kalau kita kerja ya delalah itu uangnya mengumpul. Jadi simpenannya itu bisa keket atau bisa berkumpul jadi satu, sehingga kalau dalam rumah tangga mengumpulkan uang itu cepat. Terus kemudian kalau sudah berkembang ya, sudah mengumpul, kemudian bisa dikembangkan bagaimana? Dalam arti dia menggunakan modal tersebut lalu dibuat
usaha, investasi itu cepat itu. Jadi gampang jalan. Jadi sudah putranya baik, dalam rumah tangga nanti bisa insya Allah kaya. Nah, itu untuk bulan Jumadil Akhir. Nah, ya. Itu bagus sekali itu. Namanya Sugih Masloko. Jadi Sugih Masloko itu dalam arti banyak, uangnya banyak, perhiasan istrinya juga banyak, ya banyak simpenan. Senajan walau tidak dipakai semua, tapi yang ada di dalam rumah itu banyak gitu. Kemudian di bulan Rejab baik apa tidak untuk melangsungkan pernikahan, bagus juga. Seperti Jumadil Akhir ini dapat Rejo Putra. Rejo Putra atau putranya itu bagus. Seperti tadi, dia cerdas, dia pinter, dia sukses, dia mengangkat derajat orang tua, dia mengangkat derajat orang-orang di sekitarnya. Bagus sekali untuk bulan Rejab itu. Jadi kalau yang itu bulan Rejab sudah ke pinaringan selamat, banyak selamatnya. Kalau untuk kehidupan, untuk sehari-hari, mau di tenor orang contohnya, itu tiba-tiba tidak jadi karena bulan-bulan tersebut dilakukan untuk pernikahannya. Kemudian untuk selanjutnya sampai kapan itu apa itu? Kebal, istilahnya kebal dari penyakit-penyakit seperti itu. Mau di tenor orang, delala orangnya itu tidak mau, tidak jadi, akhirnya dia selamat. Tapi kita harus berusaha, wallahu a'lam ya. Kemudian bulan Ruah dilakukan itu saya apa baik atau tidak. Nah, dalam primbon ini sangat bagus. Jadi bulan Ruah itu bagus untuk suami istri turut miturut. Jadi turut miturut itu kalau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu suami istri itu saling berkaitan. Andai kata ada cekcok, suami marah-marah, istri ngayem-ngayemi, atau ada yang mendo, ada yang mendo. Mendo itu apa? Mengalah. Ada yang mengalah. Jadinya tidak terjadi cekcok sama sekali. Ada yang mengalah salah satu, dia akhirnya baik kembali. Itu bagus kalau bulan Ruah tadi ya. Jadi dalam keluarga itu biasanya kalau bulan Ruah itu dilakukan untuk nanti kehidupan selanjutnya tuh bisa kaya, bisa kaya bulan juga. Jadi untuk kehidupan sehari-harinya ya dia sudah mencukupi. Salah satu dalam keluarga itu menerima, terus dalam semua keluarga itu juga rukun, tentrem, ayem. Jadi senajan mendapat rezeki yang pas-pasan, umpamanya satu hari ini pas-pasan, semua keluarga itu menerima, merasa cukup dan dia bahagia. Begitu. Biasanya kalau bulan Ruah ada yang bilang, wah kalau saya bulan Ruah saya melakukan, biasanya itu rata-rata kata orang itu untuk kedepannya itu bisa sukses dan jaya. Nah, kalau saya sendiri pada waktu itu bulan Ruah soalnya. Bulan Ruah saya sendiri itu melangsungkan pernikahan. Mas Hafid ini bulan apa? Masih direncanakan. Masih direncanakan. Makanya kita tanya, ada pencerahan. Semoga kalau bisa kan bulan Ruah itu. Iya. Pokoknya bulan yang baik. Nah, jadi kalau bisa itu bulan yang bagus-bagus tadi, seperti ada Jumadil Akhir,
Jumadil Akhir kan Rejo Putro Sugih Mas Loko tadi, ya kan, itu bagus. Terus kemudian yang bagus lagi bulan Rejeb, kemudian bagus lagi bulan Ruah. Kalau saya pilih itu bulan Ruah. Iya. Setelah Ruah, Ruah, kemudian setelah Ruah itu adalah Poso. puasa. Jadi kalau puasa itu boleh diterak, tapi kurang begitu bagus. Biasanya begini, kalau melangsungkan pernikahan pada bulan puasa itu banyak melakukan dosa. Kadang-kadang suami atau istri ini sudah puasa, sudah melakukan ibadah, kemudian saking senengnya ya dia merangkul istrinya, dia berjumbuh, dia sehingga syahwatnya muncul. Kurang bisa mengontrol. Jadi kalau bisa untuk dihindari bulan puasa. Tapi boleh dilakukan, tidak apa-apa. Jadi kalau bulan puasa itu boleh dilakukan, tapi ada efek sampingnya. Efek sampingnya kadang-kadang kalau bulan puasa ya padudon. Padudon itu apa? Padudon itu duda. Tidak harus orang yang padudon itu duda itu yang istrinya meninggal, tidak. Kadang yang suaminya meninggal dulu, kemudian istrinya. Itu namanya padudon. Itu primbon. Ini dari primbon ini juga dari sana, dari guru saya. Kemudian tadi kalau bisa dihindari ya kalau bulan puasa tadi ya. Kemudian setelah puasa bulan Syawal ini bagus ya, bagus. Ini bagus, dia bahagia, terus dia tentram, kemudian dia melanjutkan usaha itu juga bagus. Itu untuk bulan Syawal. Untuk bulan Syawal. Tapi ada satu kekurangannya sedikit. Biasanya itu kalau untuk melanjutkan waktu-waktu itu, melanjutkan untuk waktu selanjutnya itu dia kadang-kadang dia punya uang banyak ya, tapi kadang-kadang dia tidak punya uang sama sekali. Jadi dia minjam sana, itu sugih utang. Nah, sugih utang. Jadi untuk bulan Syawal itu boleh dilakukan, tapi ada kekurangannya. Tadi sedikit. Iya. Hutangnya ke sana ke sini ada, dia tutup hutang, dia nutup hutang, dia pinjam hutang lagi. Boleh dilakukan, bagus. Tapi di hubungan tentang rumah tangga bagus, tentram, ayem, adem. Efek sampingnya tadi tentang keuangan, itu untuk bulan Syawal. Kemudian bulan Abid. Untuk bulan Abid ini kalau bisa dihindari ya. Dihindari. Karena apa? Dalam rumah tangga nanti itu rata-rata sering kena musibah seperti ya sakit, agak panas, meriang, dan badan kurang fit, kurang enak ya, di antara keluarga. Nanti kalau biasanya suami meriang agak sakit-sakitan, suami sembuh, kemudian menular pada istrinya, kadang pada anaknya. Nah, itu bergantian. Berarti jadi perlu dihindari kalau yang itu. Ya, kalau masalah rezeki bagaimana? Juga dia pas-pasan kalau tentang rezeki. Jadi dia kecepet. Nah, kecepet. Bahasa Indonesianya terhimpit dia. Jadi terhimpit, dia ke sana juga agak terhimpit, dia ke sini terhimpit. Tapi yang tadi kalau bisa dihindari, soalnya
ini tentang kesehatan, masalah kesehatan di iya. Kemudian di bulan besar ya, bulan yang terakhir. Bulan yang terakhir ini sangat bagus sekali. Karena bagus sekalinya bagaimana? Wilujeng kadumugen ingkang sinedya utawa kasembadan terkabul semua. Ya, hajatnya terkabul. Jadi dalam rumah tangga itu untuk kedepannya itu anaknya juga tidak nakal, tidak rewel. Terus kemudian membina rumah tangga itu juga mudah. Kemudian dalam mencari rezeki itu juga penuh berkah. Kemudian dalam rumah tangga itu satu kekompakan. Jadi semua itu dalam keluarga itu berkompak, saling melengkapi. Jadi kekurangan ini dibantu sama yang ini. Itu bulan besar. Berarti itu bulan bagus. yang paling bagus. Paling bagus. Nah, iya, paling utama iya. bulan Makanya besar. saya itu agak heran kalau Iya. bulan besar pasti banyak yang Punya gawe. Punya gawe. Iya, punya Berarti gawe. yang bagus itu. Iya, paling bagus itu bulan besar. Jadi kalau bisa nikah tadi ya, untuk masih bujang ini ya. Nah, itu bulan besar. Jadi tadi ada berapa yang bulan Yang bagus. Yang bulan bagus, yang bulan bagus itu yang Jumatil Akhir ya, Akhir. bisa dihitung. Jumatil Akhir, Rejeb, Ruwah ya, terus Syawal, kemudian besar ada 5 ya, 5 bulan. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad bulan Syawal kalau pas melakukan pernikahan. Jadi sepertinya untuk obrolan kali ini cukup. Nanti mungkin teman-teman ada yang request atau mungkin bertanya soal bulan-bulan Jawa atau mungkin weton dipasangkan dengan ini, nanti teman-teman boleh tulis di komentar. Selanjutnya akan kami bahas dengan ahlinya. Kurang lebih seperti itu. Hakim, kali ini kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bisa. channel Rohman AB. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di penayangan kami berikutnya.